Skandal korupsi minyak Pertamina. Skandal yang menguras energi bangsa. Di balik klaim sebagai raksasa energi nasional, Pertamina menyimpan kisah kelam yang terus berulang. Berbagai skandal keuangan bernilai triliunan rupiah mengalir di balik jaringan gelap mafia migas, pejabat rakus, dan pengusaha yang memanfaatkan sistem yang longgar. Di saat masyarakat harus membayar mahal untuk BBM, ada segelintir orang yang hidup mewah dari hasil permainan harga, penggelembungan biaya, dan manipulasi proyek. Korupsi di Pertamina, sebuah skema yang terorganisir. Korupsi di Pertamina bukan sekadar kelalaian, tetapi sebuah mekanisme yang dirancang dengan cermat. Setiap celah dalam tata kelola perusahaan menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi, mulai dari impor minyak, produksi kilang, distribusi BBM, hingga pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah modus utama yang berulang terjadi. Bayangkan seorang pejabat tinggi Pertamina bekerja sama dengan mafia migas untuk mengimpor minyak RON 90, kemudian mengolahnya menjadi RON 92. Selisih harga antara keduanya bisa mencapai miliaran rupiah per transaksi. Keuntungan ini tentu tidak masuk ke kas negara, melainkan ke rekening pribadi para pelaku. Konon, sebuah kilang minyak di Indonesia bisa tiba-tiba mengalami gangguan teknis dan produksinya turun drastis. Akibatnya, Pertamina harus mengimpor lebih banyak BBM dengan alasan keamanan energi nasional. Namun, di balik layar, ada aktor-aktor yang sengaja mengatur ini agar kebutuhan impor meningkat, karena di sanalah celah untuk mengambil keuntungan dari harga yang dimainkan. Distribusi BBM dari kilang ke SPBU melibatkan kapal tanker dan jalur darat. Biaya angkutnya? Ternyata ada indikasi digelembungkan hingga 13–15% lebih tinggi dari harga pasar. Kontrak transportasi ini dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang sebenarnya terafiliasi dengan pejabat di dalam Pertamina. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk memperkuat infrastruktur energi justru bocor ke kantong mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa korupsi di Pertamina terus terjadi? Data mengenai impor minyak, harga BBM, dan kontrak pengadaan tidak sepenuhnya terbuka. Publik hanya tahu harga BBM naik, tetapi tidak tahu siapa yang sebenarnya bermain di balik layar. Meskipun ada unit audit internal, efektivitasnya dalam mencegah korupsi masih rendah. Kasus-kasus besar biasanya baru terbongkar setelah bertahun-tahun, setelah ada tekanan dari publik atau media. Posisi di Pertamina, disinyalir, diisi oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, bukan berdasarkan kompetensi. Ini membuat keputusan bisnis lebih sering didasarkan pada kepentingan politik daripada kepentingan perusahaan dan rakyat. Meskipun beberapa kasus korupsi di Pertamina telah masuk ke pengadilan, hukumannya seringkali ringan. Para pelaku korupsi masih bisa menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman singkat atau bahkan bebas tanpa konsekuensi serius. Jika tata kelola energi bersih dari korupsi, harga BBM bisa lebih stabil dan terjangkau. Namun, karena ada permainan harga dan ketergantungan impor yang tidak perlu, rakyat harus membayar lebih mahal. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun kilang baru atau investasi energi terbarukan, justru hilang di meja korupsi. Akibatnya, Indonesia terus bergantung pada impor BBM, yang membuat negara semakin rentan terhadap fluktuasi harga global. Solusi ke depan, informasi tentang impor minyak, harga pembelian, dan kontrak pengadaan harus dipublikasikan secara terbuka agar bisa diawasi oleh masyarakat dan lembaga independen. Selain itu, KPK, BPK, dan lembaga pengawas lainnya harus lebih agresif dalam melakukan audit dan investigasi di Pertamina. Jangan hanya menunggu laporan, tetapi aktif mengawasi dari dalam. Jabatan strategis di Pertamina harus diisi oleh profesional dengan rekam jejak bersih, bukan berdasarkan koneksi politik. Tidak cukup hanya memenjarakan koruptor,
Tetapi aset yang diperoleh dari hasil korupsi harus disita dan dikembalikan ke negara. Akhir kata, keberadaan Pertamina harusnya untuk rakyat, bukan untuk dinikmati segelintir mafia migas.